Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti. Keutamaan dzikir. Ada 18 keutamaan dzikir. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang ingat akan Robnya dengan orang yang tidak ingat akan Robnya, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Kedua, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu. Lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya, atau mereka memenggal lehermu. Para sahabat hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya dengan ilmu dan rahmatku. Bila dia ingat aku, jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku dalam suatu perkumpulan, aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, sedang satu kebaikan akan dilipatkan 10 misal. Semisalnya, aku tidak berkata alif, lam, mim, satu huruf. Akan tetapi alif, satu huruf, lam, satu huruf, dan mim, satu huruf. Keutamaan yang kelima, dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sedang kami di serabi masjid di Madinah. Lalu beliau bersabda, siapakah di antara kamu yang senang berangkat pagi pada tiap hari ke Buton atau Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa 2 unta yang besar punuknya, tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami yang hadir berkata, ya, kami senang wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, apakah seseorang di antara kamu tidak berangkat pagi ke masjid, lalu memahami atau membaca 2 ayat Al-Quran? Hal itu lebih baik baginya daripada 2 unta. Dan bila memahami atau membaca 3 ayat, akan lebih baik daripada memperoleh 3 unta. Dan bila memahami atau mengajar 4 ayat, akan lebih baik baginya daripada memperoleh 4 unta. Dan demikian dari seluruh bilangan unta. Keutamaan yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan hukuman dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan hukuman dari Allah. Keutamaan yang ketujuh,
Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berzikir kepada Allah, dan tidak membaca sholawat kepada nabinya, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki, bisa menyiksa mereka, dan jika menghendaki, mengampuni mereka. Keutamaan ke-8, setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai, dan hal itu menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Keutamaan ke-9, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hambanya adalah di tengah malam yang terakhir. Apabila kamu mampu tergolong orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, lakukanlah. Ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhannya adalah di saat sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa. Keutamaan ke-11, Allah Ta'ala berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampunan. Dan bersyukurlah kepadaku, serta jangan ingkar pada nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Keutamaan ke-12, Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Surah Al-Ahzab ayat 35. Keutamaan ke-13, jadikan lidah kita basah dengan dzikir dan tasbih. Dari Abdullah bin Basr radhiyallahu, ia berkata, seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak, maka beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan. Maka Rasulullah menjawab, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Ke-14, membasahi lidah dengan zikir sampai mati. Dari Abdullah bin Bus al-Mazini, beliau mengatakan, ada dua orang Arab pedalaman yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bertanya, wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, sungguh beruntung orang yang panjang usianya, baik amalnya. Kemudian teman yang satunya bertanya, amal apakah yang paling baik? Beliau menjawab, amal yang terbaik adalah engkau berpisah dari dunia, mati dalam hal ini, sementara lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Keutamaan ke-15, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para mufarrid telah mendahului dalam hal keutamaan sehingga berpeluang untuk lebih dahulu masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu mufarid? Beliau menjawab, laki-laki dan wanita yang banyak zikir kepada Allah. Ke-16, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada satu waktu yang dilalui Bani Adam, namun dia tidak manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, maka dia akan menyesali pada hari kiamat. Keutamaan ke-17, lebih menyelamatkan dari azab. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah melebihi berzikir mengingat Allah. Yang ke-18,
Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Demikianlah sahabat semuanya, kebiasaan panutan kita tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Siang, malam, pagi, sore, ketika safar atau di rumah, berdiri, duduk, dan semua kegiatan beliau tidak lepas dari zikir. Karena itu, setiap kali beliau melakukan satu amal tertentu, pasti beliau dahului dengan zikir. Mau tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun dari kendaraan, dan seterusnya. Selalu beliau diiringi dengan zikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini dulu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.